Hai Velas, balik lagi di channel Dirvel. Seneng ketemu kalian lagi. Episode kali ini kita akan ngebahas lagi nih kasus kriminal yang berhubungan sama arwah penasaran. Gimana kisah selengkapnya? Yuk kita masuk. Pembunuhan dan ruda paksa sadis yang dilakukan 12 anggota geng motor membuat semua pihak terhenyak. Peristiwa tragis itu terjadi di tahun 2016, tepatnya pada tanggal 27 Agustus 2016, yang mengakibatkan dua pasang sejoli yang masih berumur 16 tahun meninggal dunia dibunuh oleh sekelompok orang geng motor. Kisah bermula ketika Vina Dewi Arsita dan Eki yang merupakan pasangan kekasih baru, dan tentu saja layaknya anak muda pada umumnya, mereka suka kongko-kongko bersama teman-teman Eki. Namun di tongkrongan tersebut ada nih salah seorang teman Eki yang bernama Egi. Dia juga suka menggoda si Vina. Walau dia tahu Vina sudah punya kekasih. Namun godaan Egi ini sepertinya membuat si Vina kesel gitu ya, karena sudah kelewat batas. Di sini Vina meludahi Egi sebab dianggap pelecehan verbal. Tentu hal ini membuat Egi merasa dendam dengan apa yang dilakukan Vina. Hingga akhirnya terjadilah kisah yang memilukan. Cus, kita masuk ke kronologi kejadiannya. Kejadian pembunuhan itu terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016 sekitar pukul 10 malam. Itu diawali saat Eki, Vina, dan rombongannya yang berjumlah 4 sepeda motor melintas dari arah Jalan Perjuangan menuju lampu merah Pelandakan. Saat melintas di depan SMPN 11 Cirebon, para pelaku yang saat itu tengah nongkrong langsung melempari rombongan korban dengan batu. Lolos dilempari batu, para pelaku kemudian mengejar rombongan korban. Saat itu yang memberikan kode untuk mengejar adalah pelaku yang kini masih buron, yaitu Andi. Eki dan Vina yang saat itu berada paling belakang terkejar rombongan pelaku di atas jembatan layang Talun. Sepeda motor yang dinaiki oleh Eki dan Vina dipepet sama rombongan ini. Kemudian Eki dipukul hingga tersungkur di atas rerumputan di sisi kiri jalan. Eki dan Vina dianiaya dan dipukuli hingga tidak berdaya. Eki dan Vina dibawa ke tempat eksekusi di belakang sebuah showroom mobil bekas, tepatnya di seberang SMPN 11 Cirebon. Di lokasi itu, 7 pelaku yakni Sudirman, Supriyanto, Rivaldi Aditya, Eka Sandi, Eko Ramdhani, Jaya, dan Hadi mengeksekusi Eki hingga tewas. Korban dihajar dengan benda tumpul seperti kayu dan bambu. Sedangkan Egi, dia fokus menghajar Vina dengan cara yang keji, dari dibenturkan kepalanya ke motor hingga dipukul pakai balok. Setelah Vina pingsan, mereka mengangkat tubuh Vina dan diletakkan di samping korban Eki untuk dilecehkan alias diruda paksa oleh si Egi dan temannya beramai-ramai. Barulah Vina dihantam pakai benda keras hingga Vina pun meninggal. Ketika keduanya sudah dieksekusi, para pelaku pun panik dan mulai merancang skenario bahwa ini adalah kecelakaan tunggal. Dengan membawa kedua jasad itu kembali ke flyover Kepompongan dan direkayasa seperti kecelakaan karena menabrak trotoar dan tiang lampu. Setelah itu, di 28 Agustus 2016, kedua jasad mereka ditemukan oleh orang yang lewat hingga menghubungi pihak kepolisian. Namun, karena rekayasa yang dilakukan para pelaku, pihak kepolisian menyimpulkan ini memang kecelakaan tunggal dan kedua jasad diserahkan kepada pihak keluarga masing-masing. Kejanggalan. Lalu kejanggalan pun muncul. Ketika sang nenek memandikan jasad Vina, nenek merasakan lebam pada cucunya itu seakan tidak wajar. Namun neneknya tetap berpikiran positif hingga akhirnya jasad Vina dimakamkan di TPU Kisangu, Desa Jatimulya, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon. Namun ternyata pihak kepolisian sebenarnya sudah agak curiga sebelumnya, namun tidak mengungkapkan kepada pihak keluarga. Tapi melakukan penyelidikan terlebih dahulu setelah mendapatkan hasil dari otopsi rumah sakit yang merasa janggal dengan luka-luka yang diterima oleh kedua jasad tersebut. Kemudian pihak kepolisian semakin yakin bahwa ini adalah tindakan eksekusi alias pembunuhan
bukan kecelakaan. Setelah teman-teman Eki dan Vina yang ikut dikejar di malam hari itu ya, mereka melaporkan kejadian sebelum mereka dinyatakan terlibat kecelakaan. Dari pendalaman sejumlah rekan Eki dan Vina, polisi akhirnya berhasil menangkap 8 orang sebagai tersangka. Para pelaku penganiayaan tersebut membocorkan otak dalam kasus ini, yaitu Egi. Arwah dendam korban rasuki sahabat. Teman Vina yang bernama Linda, dirinya dirasuki oleh korinnya Vina lalu memberitahukan apa yang dilakukan oleh Egi dan kelompoknya ketika itu. Linda pada 6 September 2016 setelah Vina dimakamkan, menghubungi keluarga Vina dan memberitahukan bahwa ada yang mau dikasih tahu Vina melalui dirinya. Setelah keluarga Vina datang, mereka sempat berbincang sebentar dengan Linda. Tak lama kemudian, arwah Vina pun merasuki Linda dan memberitahukan bagaimana ia akhirnya meninggal di tangan para pelaku itu. Kepalanya kenapa? Diapain ini kepalanya? Tadinya Dibantuin kemana? ke motor, terus ke aspal. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Vina. Temen Egi itu salah satunya namanya Egi. Bener kan, jadi tadi di Egi pak. Namanya Egi, temennya Egi. Suka sama Vina. Terus Vinanya ngeludahin. Dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egi tuh deh? Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu mbak sama Egi. Satu tongkrongan sama Egi. Iya, Vina sering dibawa sama Egi tuh. Eginya suka sama Vina. Terakhir Dede sama Egi di mana? Nongkrong di mana? Dia jalan-jalan Nongkrong di mana? dari Taman Sumber. Taman Sumber. Iya. Terus ada yang ngajak Egi dari belakang. Motornya jatuh. Terus Dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup. Terus Dede lagi di sama. Keputusan hukum. Akhirnya pengadilan memutuskan 7 orang pelaku dihukum seumur hidup dan 1 orang yang masih di bawah umur dihukum 8 tahun penjara. Sedangkan beberapa orang lainnya masih buron hingga saat ini. Difilmkan, rumah produksi D Company telah bertemu dengan kedua orang tua Vina dan mendapat restu untuk mengangkat kisahnya ke layar bioskop. Adaptasi kisah ini akan diberi judul Vina Sebelum 7 Hari. Sukaesi, Ibu Vina berharap film Vina Sebelum 7 Hari bisa memberikan gambaran positif terhadap almarhum putrinya. Oke fellas, untuk kalian yang nongkrong-nongkrong hati-hati aja ya. Khususnya kalau nongkrongnya bareng geng anak motor, terus kalian perempuan, hati-hati banget. Jangan sampai kejadian ini terjadi sama kalian juga gitu ya. Oke, sekian dulu pembahasan di episode kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Thank you supportnya, fellas. Bye-bye.